Shalom, Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita bersyukur pada pagi hari yang indah ini ada kesempatan atau masih ada kesempatan atau diberikan kesempatan oleh Tuhan kepada kita untuk memasuki hari ini menjalani kehidupan kita, dan kita awali dengan ibadah doa, penyembahan kita, pujian kita kepada Allah, dan juga mau mendengar kebenaran firman Tuhan. Perenungan firman Tuhan dari Yehezkiel pasal 33, kita lihat di sini bagaimana Yehezkiel sebagai nabi Allah dipanggil oleh Allah untuk menjadi penjaga Israel, penjaga umat. Jadi gambarannya seperti gembala yang mengembalakan domba-domba. Dia harus memperhatikan domba-domba itu secara ketika ada bahaya, ada ancaman, dia tidak boleh tinggal diam. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita lihat kebenaran firman Tuhan di pasal 33 ayat 1. Firman Tuhan berbunyi demikian, "Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, berbicaralah kepada teman-temanmu sebangsa, dan katakanlah kepada mereka, kalau aku mendatangkan pedang atas sesuatu negeri, dan bangsa negeri itu mengambil seorang dari antara mereka dan menetapkan dia menjadi penjaganya. Dan penjaga ini melihat pedang itu datang atas negerinya, lalu meniup sangkakala untuk memperingatkan bangsanya. Kalau ada seorang yang memang mendengar suara sangkakala itu, tetapi ia tidak mau diperingatkan, sehingga sesudah pedang itu datang, ia dihabiskan darahnya, tertimpa kepadanya sendiri. Ia mendengar suara sangkakala, tetapi ia tidak mau diperingatkan, darahnya tertimpa kepadanya sendiri. Kalau ia mau diperingatkan, ia menyelamatkan nyawanya. Sebaliknya, penjaga yang melihat pedang itu datang, tetapi tidak meniup sangkakala, dan bangsanya tidak mendapat peringatan, sehingga sesudah pedang itu datang, seorang dari antara mereka dihabiskan. Orang itu dihabiskan dalam kesalahannya, tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawa dari penjaga itu." Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ternyata penjaga mempunyai tugas yang berat. Siapakah penjaga? Penjaga itu kalau kita tarik garis lurus gitu sampai sekarang, penjaga itu orang percaya, anak-anak Tuhan, hamba Allah, pengurus gereja. Nah, kita sebenarnya sebagai penjaga atas negeri ini, bangsa ini, atas setiap saudara-saudara kita yang manakala mereka melakukan dosa, kita tidak boleh tinggal diam. Kita tidak boleh tinggal diam. Secara ketika kita memang benar-benar tahu akan ada murka Allah, hukuman Allah bagi orang yang melakukan kejahatan. Jadi dari sisi kita, orang percaya atau hamba Tuhan, adakah kita membiarkan hal itu? Adakah kita berdiam diri, tidak mau ambil risiko? Adakah kita hanya mau di zona nyaman kita? Tetapi kalau kita berkata, saya mau di zona nyaman, saya tidak mau memperingatkan mereka, nanti mereka balik menyerang saya. Nah, apakah dengan demikian benar kita ada di zona nyaman? Justru tidak. Karena pertanggungjawaban jawaban daripada kita diminta oleh Tuhan. Nah, jadi kita dituntut, berarti nggak ada dong zona nyaman. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dikatakan penjaga itu melihat tanda dari Tuhan, aba-aba dari Tuhan, bahwa akan ada peristiwa yang mengerikan, akan ada sangkakala yang akan ditiup gitu. Nah, apakah umat mau mendengar atau tidak? Nah, itu tergantung dengan umat. Tetapi yang jelas penjaga harus melakukan tugasnya. Adakan aba-aba, beritahukan peristiwa yang akan mengerikan akan terjadi. Nah, di sini kita melihat ada dua hal dari penjaga. Penjaga pertama, kalau dia meresponi apa yang terjadi dan tanggap situasi, tanggap kepada
umat yang lain, ya umat atau orang-orang yang lain supaya diselamatkan, dia harus memberitahukan. Itu tugasnya, harus memberitahukan. Maka kalau dia sudah beritahukan, ya beban tanggung jawab udah selesai. Ya nggak dituntut lagi daripada dia. Tetapi kalau ini yang kedua, kalau dia berdiam diri, tidak diberitahu apa-apa, kemudian umat akan mengalami kebinasaan, maka yang dituntut pertanggungjawaban daripada gembala tadi. Nah, jadi yang mana yang harus dilakukan? Nah, mungkin waktu gembala tidak mau memberitahu, mungkin berkata ini aman, rasa aman, zona nyaman. Ya udahlah, nggak usah beritahu. Mereka memang orang-orang yang keras kepala, tegar tengkuk, ngapain dikasih tahu? Nah, bisa saja kalau itu yang terjadi, maka ketika ada penghukuman, maka gembala yang akan dituntut, penjaga itu yang akan dituntut. Ya, jadi kita jangan sampai mendiamkan hal yang tidak benar. Jangan sampai membiarkan ya dosa, jangan sampai membiarkan ya sesuatu yang tidak sesuai dengan firman Allah. Oleh karena kita tidak berani menegur, tidak berani mengingatkan. Ya. Nah, bagian yang kedua kalau kita melihat bagaimana dengan umat, ya ada yang meresponi, ada yang tidak. Kalau meresponi berarti dia akan mengalami pembaharuan, pertobatan, dia akan selamat. Ya. Nah, kalau orang itu tidak meresponi, dengar tapi tidak meresponi, maka akan ada penghukuman. Bukan lagi penjaga itu yang dituntut, tetapi orang itu ya, pribadi yang bersangkutan yang sudah dengar peringatan itu tetapi tidak mau mendengarkan peringatan itu atau tidak mau melakukannya. Ya, itu adalah kesalahan fatal. Maka dia akan mengalami hukuman. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di ayat 7 berkata begini, dan engkau anak manusia, aku menetapkan engkau menjadi penjaga bagi kaum Israel. Bila mana engkau mendengar sesuatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka demi namaku. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, hai orang jahat, engkau pasti mati. Dan engkau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu supaya bertobat dari hidupnya, orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya, tetapi aku akan menuntut pertanggungjawab atas nyawanya daripadamu. Wow, jadi tugas penjaga ini gak mudah loh ya. Ya, tugas hamba Tuhan tidak mudah. Tugas pengurus gereja tidak mudah, majelis tidak mudah. Tugas orang percaya tidak mudah. Nah, bahkan demi tugas ini, demi menyatakan kebenaran, kita harus siap menderita, siap mati. Wah, luar biasa ya. Begitu mahalnya ya harga nyawa itu ya. Luar biasa. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini memang agak berat untuk kita lakukan ya. Karena seringkali kita lebih memikirkan kesenangan kita atau tidak mau ambil risiko. Ya, nanti kalau saya ingatkan dia balik menyerang saya, dia balik melakukan hal yang tidak baik kepada saya. Ketika kita berkata, oh orang ini jahat, saya akan layani dia, kira-kira begitu. Tapi kadang-kadang ada pikiran, iya kalau didengar, kalau enggak kan sia-sia. Kita melayani tapi dia enggak dengar, sia-sia, lebih baik enggak usah lah. Nah, itu keputusan yang tidak tepat. Dengar atau tidak dengar dia, kita harus beritahu. Tugas kita, paling tidak kita mempertanggungjawabkan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Ya, masalah respon itu masalah nanti ya. Nah, kita lihat. Tetapi ayat 9, tetapi jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu supaya ia bertobat dari hidupnya, tetapi ia tidak mau bertobat, ia akan mati dalam kesalahannya, tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Telah menyelamatkan nyawamu. Berarti bagian yang pertama tadi, kalau kita tidak mengingatkan dia, kemudian dia mati dalam dosa-dosanya, ya kita diminta Tuhan pertanggungjawaban, berarti kita akan matinya sama dengan dia juga, begitu ya. Ya mati ya. Karena apa? Engkau telah mempertanggungjawabkan ya. Kalau kita beritahu dan orang itu tidak mau tahu, tapi kita sudah menyelamatkan nyawa kita. Ya. Nah, persoalannya kalau tidak beritahu, berarti nyawa kita taruhannya. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan,
Di ayat 11 berkata begini, katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya hidup. Bertobatlah, bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapa kamu akan mati, hai kaum Israel? Ya, inilah hati Allah, inilah hati Bapa. Tuhan tidak menghendaki kematian orang fasik itu. Ya, manusia yang melakukan kejahatan tidak dikehendaki oleh Tuhan supaya akhirnya mereka masuk neraka. Tetapi yang dikehendaki oleh Tuhan adalah supaya mereka bertobat. Ya, dikatakan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik. Ya, pertobatan orang fasik dari kelakuannya supaya ia hidup. Jadi yang Tuhan inginkan dari manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa, ya, yang Tuhan inginkan mereka bertobat, ya, mereka memperbaharui hidup dengan cara datang kepada Tuhan, percaya kepada Yesus dan mau melakukan firman Tuhan. Ya, inilah hati Bapa. Ya, bertobatlah, bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapa kamu akan mati, hai kaum Israel? Jadi Tuhan melihat umat. Nah, oleh Tuhan berkata, bertobatlah. Mengapa engkau harus mati? Jadi ini seperti seorang papa atau mama melihat anak-anaknya melakukan hal yang jahat, kemudian papa mama melihat ada peristiwa yang akan mengerikan menimpa anak-anaknya. Orang tua kan mengasihi anak. Jadi dengan rasa kesungguhan, rasa sedih, ya, dan berharap supaya anak-anak itu berubah. Ya, bertobatlah, bertobatlah. Mengapa engkau harus mati? Mengapa engkau harus mengalami celaka itu? Mengapa engkau harus masuk ke dalam jurang maut itu? Ya, selagi hidup masih ada kesempatan, bertobatlah. Kira-kira begitu ya. Nah, tetapi banyak orang yang mengetahui hal itu. Ya, saya memang harus bertobat. Saya tahu kelakuan saya jahat, tapi faktanya tidak bertobat. Dan ada orang yang sudah mengingatkan dia, mengkhotbahi dia, katakan, udahlah bro, mas, sus, bertobat dari hidupmu. Mbak, tante, opa, oma, bertobat. Ada juga opa, oma yang belum bertobat, ya ada. Jangan dikira kalau sudah opa, oma berarti dia sudah sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Enggak, ada saja yang tetap mengeraskan hati. Ya, halo, bertobatlah, mumpung ada kesempatan ini ya gitu ya. Percaya Yesus. Perbaharui hidup, tanggalkan manusia lama, kenakan manusia baru. Ya, melakukan perbuatan-perbuatan yang baik yang kita lakukan. Pikiran kita baik, perkataan kita baik, perbuatan kita baik. Ya, bertobatlah. Mengapa engkau harus mati? Ya, jadi Tuhan tidak menghendaki kematian orang fasik itu. Yang dikehendaki adalah pertobatan. Ya, yang dikehendaki adalah pertobatan. Nah, tugas penjaga ya, Nabi Yehezkiel adalah menyampaikan kebenaran firman Allah, menyampaikan peringatan-peringatan itu. Di ayat 12 berkata, dan engkau anak manusia katakanlah kepada teman-temanmu sebangsa, kebenaran orang benar tidak menyelamatkan dia. Wah, apa maksudnya ya? Ya, belum titik toh. Kebenaran orang benar tidak menyelamatkan dia pada waktu ia jatuh dalam pelanggaran dan kejahatan orang jahat. Ya, dan kejahatan orang jahat tidak menyebabkan dia tersandung pada waktu ia bertobat dari kejahatannya. Dan orang benar tidak dapat hidup karena kebenarannya pada waktu ia berbuat dosa. Artinya begini, oh tadi saya orang baik, saya melakukan hal yang baik, saya tidak melakukan kejahatan. Ya, saya menyembah Allah, tetapi kemudian dalam perjalanan hidup saya, ya saya jatuh dalam dosa, saya melakukan hal yang jahat, saya meninggalkan jalan Tuhan. Nah, maka perbuatan baik saya yang saya pernah lakukan, yang dulu saya hidup berbuat baik, itu tidak bisa menyelamatkan saya. Karena ternyata akhirnya saya jatuh dalam dosa dan tidak bertobat. Nah, ada orang berpikir saya sudah melakukan hal yang baik, saya melakukan yang benar, saya berlaku amal dan segala macam.
Tetapi dalam perjalanan hidupnya, kemudian dia jatuh, tinggalkan Tuhan, tidak datang kepada Tuhan, kira-kira begitu. Maka kebaikan-kebaikan selama ini enggak bisa membenarkan orang itu, menyelamatkan orang itu, tidak bisa. Nah, sementara sisi yang berbeda, oh tadinya saya jahat banget, ya melakukan perbuatan yang luar biasa, jahatnya sangat-sangat jahat. Tetapi kemudian saya bertobat. Nah, maka kejahatan-kejahatan yang saya lakukan itu tidak akan menjadi batu sandungan kepada saya. Kejahatan-kejahatan yang saya lakukan tidak akan membawa saya kepada maut. Ya, begitu. Tidak akan membawa saya kepada neraka. Padahal saya melakukan hal yang jahat. Mungkin katakan super jahat. Tetapi ketika dalam perjalanan hidup saya bertobat. Nah, maka saya tidak akan mendapatkan hukuman. Saya akan mengalami kebahagiaan. Ya, saya akan mendapatkan atau menerima tempat yang indah yang telah Allah sediakan bagi orang percaya, bagi orang yang bertobat. Yaitu pasti masuk surga. Ya, kalau mati pasti masuk surga. Kira-kira begitu ya. Jadi letaknya di mana? Letaknya pada setiap pribadi yang mendengarkan peringatan itu, adakah dia respon secara positif atau negatif? Nah, dari sisi penjaga tadi, adalah apakah dia mau memberitakan atau tidak. Kalau dia mau memberitakan peringatan itu, siap ambil risiko berarti. Ya, gitu ya. Dan dia siap menghadapi tantangan. Tetapi berkatnya luar biasa. Artinya tidak lagi dituntut pertanggungjawaban kepada penjaga itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di ayat 13 berkata begini, kalau aku berfirman kepada orang benar, engkau pasti hidup. Tetapi ia mengandalkan kebenarannya dan ia berbuat curang. Nah, segala perbuatan kebenarannya tidak akan diperhitungkan dan ia harus mati dalam kecurangan yang diperbuatnya. Nah, artinya apa Bapak Ibu? Ya, artinya dalam perjalanan hidup ini kita harus melakukan hal yang berkenan kepada Allah. Melakukanlah yang baik. Ya, memang kita nggak sempurna ya. Kita tidak akan bisa sempurna melakukan hal yang baik. Tetapi ketika kita berjuang melakukannya dengan pertolongan Allah Roh Kudus, kita akan dimampukan. Ya, kadang-kadang bisa jatuh juga. Tetapi tidak membuat kita hancur. Ya, karena ada perjuangan kita untuk melakukan kebenaran. Nah, di ayat 14, kalau aku berfirman kepada orang jahat, engkau pasti mati, tetapi ia bertobat dari dosanya serta melakukan keadilan dan kebenaran. Orang jahat itu mengembalikan gadaian orang, ia membayar ganti rampasannya, menuruti peraturan-peraturan yang memberi hidup, sehingga tidak berbuat curang lagi, ia pasti hidup, ia tidak akan mati. Wah, ini jadi sangat indah sekali orang yang bertobat. Bertobat di sini kita lihat dibuktikan ya, mengembalikan gadaian orang, membayar ganti rampasan, menuruti peraturan-peraturan yang memberi hidup, itu berarti firman Allah, aturan dari Tuhan dilakukan. Jadi dia mengalami hidup, ya, tidak berbuat curang lagi. Nah, kita sebagai orang percaya yang menyebut diri ya pengikut Tuhan, pengikut Kristus, kita berkata kita sudah lahir baru, harus ditunjukkan dong ya dari perbuatan kita. Ya. Jadi tanda dari seseorang yang bertobat ya kan, tadi kan jahat tapi menjadi tidak jahat. Menjadi orang yang baik, menjadi orang yang melakukan firman Allah. Ya, menjadi pengikut Kristus yang setia. Jadi dalam perjalanan hidup kita lakukan hal yang baik, hal yang berkenan kepada Allah. Di ayat 16, semua dosa yang diperbuatnya tidak akan diingat-ingat lagi. Ia sudah melakukan keadilan dan kebenaran, maka ia pasti hidup. Tetapi teman-temanmu sebangsa berkata, tidakkah tindakan Tuhan tidak tepat padahal tindakan mereka yang tidak tepat? Kira-kira begini, loh saya kan selama ini udah berbuat baik nih, kenapa baru di penghujung saya lakukan hal yang jahat? Kok sirna semua sih? Kok habis semua? Nah, kemudian mereka berkata, wah tindakan Tuhan tidak adil, tidak baik. Siapa bilang? Ya, siapa bilang? Tuhan menuntut kesempurnaan. Ya, memang kita tidak bisa lakukan, tapi kita tidak melawan begitu loh.
Kita berserah kepada Tuhan supaya Tuhan yang akan menyempurnakan semua yang akan kita kerjakan itu. Jadi Tuhan bukannya ya tidak adil, bukannya melakukan hal yang curang, tidak. Tuhan sudah melakukan hal yang benar, yang adil, yang kudus. Ya, jadi tergantung kepada pribadi ya. Apakah mau bertobat atau tidak, kan begitu. Ya. Di ayat 19, sebaliknya kalau orang fasik itu bertobat dari kefasikannya dan dia melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup karena itu. Tetapi kamu berkata, tindakan Tuhan tidak tepat. Nah, lagi, tindakan Tuhan tidak tepat. Aku akan menghakimi kamu masing-masing menurut kelakuannya, hai kaum Israel. Jadi Tuhan akan menghukum setiap orang berdasarkan perbuatan mereka. Ya, ada sedikit menjadi perhatian bagi kita orang-orang percaya, orang Kristen, karena pengajaran. Ini pengajaran yang benar, cuman aplikasinya kadang-kadang kita tidak tepat. Ya, pengajarannya begini, setiap orang yang percaya kepada Yesus, yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamanya secara pribadi, maka dia memperoleh keselamatan. Ada janji keselamatan kepada dia, dan keselamatan itu tidak akan hilang daripada dia. Itu kebenaran firman. Nah, karena ini kita pegang kebenaran, tapi respon kita keliru. Saya kan udah orang percaya, ya pasti masuk surga. Akhirnya dalam hidup kita nggak menjaga hidup kudus, nggak melakukan hal yang benar. Ya kita anggap peraturan ya biasa saja. Yang penting kan mati masuk surga. Nanti dulu, bukan berarti ketika kita tahu kebenaran itu, kemudian melemahkan kita untuk melakukan yang benar. Tidak. Justru harus ada pembuktian dari iman kita, dari percayanya kita kepada Yesus. Ya, jadi dituntut pertobatan. Pertobatan itu tidak hanya terima Yesus, percaya Yesus, oh saya sudah bertobat. Enggak. Pertobatan itu seperti kita sedang berjalan, jalan yang kita tempuh, jalan lama, hidup lama adalah menuju neraka. Kemudian kita berhenti di satu titik, ya karena berjumpa dengan Yesus. Kemudian kita menyerahkan hidup kepada Yesus dan jalan kita harus berbalik, putar. Jadi tidak lagi berjalan menuju neraka, tidak lagi melakukan hal yang jahat, yang kacau balau, yang mengerikan itu, yang melawan Tuhan. Tetapi kini berbalik. Ya, kita sekarang berjalan bersama dengan Tuhan, bersama dengan firman-Nya, melakukan kehendak-Nya, ya, terus menuju satu ya tujuan yang pasti, ya surga yang mulia. Nah, jadi pembuktian itu ada putar balik itu yang harus terjadi dalam hidup kita. Ya, saudara, kita melihat bahwa ya sungguh luar biasa. Ya, kebenaran firman Tuhan yang kita renungkan pagi hari ini menolong kita mengerti status kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita punya tanggung jawab loh. Ya, untuk peduli kepada orang lain, mengingatkan orang lain yang jatuh dalam dosa. Ya. Jadi kalau kita mengingatkan mereka tapi mereka tidak mau mendengar, tidak mau bertobat, itu urusan mereka. Tapi bagian kita sudah kita lakukan. Dan yang kedua, kita melihat di sini bagaimana hati Tuhan. Tuhan tidak menghendaki kematian orang fasik. Dia merindukan pertobatan orang-orang fasik ini. Dia merindukan pertobatan kita. Perjalanan hidup kita ya tidak luput dari kesalahan. Ada kalanya kita juga jatuh dalam dosa. Nah, segera insaf, sadari diri yang melakukan dosa dan bertobat. Perbaharui hidup kita. Jangan kita berkata, dulu kan saya hidup baik, lakukan kebenaran. Tapi kali ini kita jatuh dalam dosa, diingatkan tidak mau bertobat. Ya, selesai. Yang dipertanyakan apa? Benarkah orang ini sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan waktu dia berkata bahwa dia sudah percaya kepada Yesus? Saya mau berkata kemungkinan yang pertama, dia belum lahir baru sebenarnya. Nah, tapi kemungkinan yang kedua, hari itu mungkin dia jatuh, tapi sebenarnya nanti akan ada pemulihan. Itu bisa terjadi. Nah, seperti Petrus, bukankah dia sempat menyangkal Yesus, mengatakan dia tidak kenal Yesus, ya kan? Tetapi kemudian dia bertobat. Ya, jadi ketika kita melihat seseorang jatuh hari ini, kita belum bisa
memberikan penilaian, wah orang ini murtad dan mati akan masuk neraka. Belum bisa. Ya, kalau dia sudah sungguh-sungguh percaya kepada Yesus lahir baru, dia pasti akan masuk surga. Ya, dia tidak akan masuk neraka. Hanya kita tidak tahu kapan dia menyadari dosa-dosanya, kemudian ya dipulihkan kembali hidupnya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kebenaran firman Tuhan menolong kita. Mari untuk kita yang sudah percaya Yesus, kita bersyukur. Kita bersyukur. Kita menikmati anugerah Tuhan dan pertahankan hidup yang benar itu. Dengan pertolongan Roh Kudus kita bisa. Ya. Dan bagi saudara-saudara yang mungkin diingatkan oleh Tuhan ada dosa yang dilakukan, bertobatlah. Mengapa engkau harus mati? Hai kaum Israel, kata Tuhan, bertobatlah, bertobatlah. Jadi tiap-tiap hari kita perlu ada pertobatan dari perbuatan-perbuatan kita yang tidak memuliakan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita terus semangat, ya hidup sesuai dengan firman Allah. Ketika kita mengalami beban pergumulan, kita bersyukur bahwa Allah, ya Tuhan kita menantikan kita. Dengan apa? Dengan kita berdoa, berserah kepadanya dan memohon.